Qin Yichen melirik, dan melihat badai beruang yang tampaknya berutang salah satu tambang kristal peri, dan tidak dapat menahan tawa. Yuan Senior, saya pikir ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Saudara Badai Xiong sendiri juga mengatakan bahwa dalam pengepungan kota saatnya menggunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana, bukan? Karena kamu mengambil uang untuk melakukan bisnis, kamu tentu harus membayar harga. Bukankah seharusnya akun ini diperhitungkan pada Qin ini? Begitu ucapan ini keluar, senyum Yuan Che menjadi semakin kuat, dan bye-bye secara otomatis tanpa angin. Menarik, dengan kata lain, Anda menyinggung begitu banyak dari kami, tetapi malah menjadi milik kami. Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Beraninya kamu hanya memiliki dendam terhadap Qin ini. Tapi kamu pikir Qin ini menggertak itu saja? Jangan berani. Nada nyaris tidak turun. Tetapi melihat teriakan dingin, yang menyapu aula besar di aula besar, niat membunuh. Saya melihat taring Yuheng terangkat, dan serigala itu mencurahkan kekuatan abadi. Dengan kejam berkata, bahkan kamu harus mati di tanganmu. Apakah anakmu pengganggu yang baik? Namun, membunuh orang tua itu, berani datang ke sini. Nak, sepertinya kamu benar-benar mengira kamu adalah karakter pesta. Keributan yang mengerikan dari kekuatan langit dan nafas menakutkan dari 9 pencapaian kecil lapisan surgawi membuat seluruh aula besar bergetar. Namun, pembangkit tenaga listrik Yuan Che dan para pemimpin lainnya tampaknya telah mengharapkannya. Mereka masing-masing mengangkat riak, yang diam. Gerakan mencari wakil. Namun, niat membunuh yang ganas ini merupakan perubahan mendadak di wajah Butterfly Chongsan. Pembangkit tenaga dari 9 pencapaian kecil lapisan surgawi sama sekali tidak sebanding dengan Youlan. Tetapi pada saat ini, saya melihat Qin Yichen mendongak dan menatap. Mata yang menatap itu redup, dan senyum ramah yang dulu menghilang tiba-tiba digantikan oleh sentuhan dingin dan parah. Saya juga mengatakan dari mana asal gonggongan anjing. Ternyata untuk menjadi anjing liar grup Anda. Yu Heng mendengar ini, mengamuk karena marah. Keluarga Youlang yang bermartabat sebenarnya disamakan dengan anjing liar. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Nak, Patua akan memberimu rasa mengelupas dan kram hari ini. Saat berbicara, siluet Yu Heng tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, cakar serigala yang sangat tertinggal ditarik ke belakang Qin Yichen. Kecepatan ini membuat kupu-kupu dan murid lainnya menyusut. Dengan wilayah mereka, nyaris tidak tertangkap, tetapi mereka tidak dapat mencegahnya. Ziyun juga kaget, tapi melihat ledakan Qin Yichen, seperti raungan naga mengguncang 8 pihak. Itu hanya anjing tua, berani bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, Xian Wei melonjak, tapi Yuan Che tidak terkejut saat keduanya bermain melawan satu sama lain. Sebaliknya, lampu pompa berkedip dan sepertinya sedang menonton pertunjukan. Lagi pula, omong-omong, 1000 liga kerajaan, atau 10.000 lembah bunga, dan Qin Yichen, sama sekali tidak dapat didamaikan. Dendam besar, jadi bahkan jika Anda menekan token itu, jangan terburu-buru mengambil tembakan pertama. Namun, klan Youlang berbeda. Permusuhan antara kedua belah pihak telah diselesaikan sejak kota jatuh, dan tidak ada ruang untuk relaksasi sama sekali. Qin Yichen secara alami sangat jelas tentang kebenaran ini. Dia bahkan memutuskan untuk datang setelah mendengar kabar tentang suku Youlang. Untuk musuh yang berulang kali ingin mengambil nyawanya sendiri, dan bahkan menculik temannya, Qin Yichen sama sekali tidak kenal lelah. Tiba-tiba, kekuatan abadi tinju ganda Qin Yichen melonjak menjadi 2 Jin Yao. Satu adalah harimau, yang lainnya adalah citah. Tetapi teknik abadi tidak digunakan, perlu bertarung dengan petinju dan Yu Heng. Pada saat ini, Yuan Che dengan ringan menyempitkan matanya, penuh keceriaan. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru untuk memulai, adalah karena keluhannya belum mencapai titik itu, dan dia ingin meminjam tangan klan Youlang untuk melihat kekuatan anak ini. Seperti Mei Wuyan dan Wu Chang semuanya punya ide seperti itu. Meskipun anak laki-laki ini ada di depannya, hanya Golden Immortal 7 Heavenly Layer, bahkan yang mulia, alam harus berada di atasnya. Namun, mampu membunuh dan membunuh Yu Ze membuat Youlan Bear mundur dengan keras, dan mereka tidak menganggap Qin Yichen sebagai dewa emas biasa. Lagi pula, bahkan Golden Immortal yang biasa bahkan tidak akan bisa tinggal di makam para dewa untuk waktu yang lama bahkan jika mereka mendapatkan token Gods Festive. Dan bocah ini, tidak hanya hidup dengan baik, tetapi juga datang ke kota Wuhai, dan datang ke aula besar tempat mereka berkumpul, yang terbukti dengan sendirinya. Bahkan, mata indah Mei Wuyan berubah. Alih-alih takut dengan adegan sengit ini, dia menantikan kegembiraan. Pukul, bertarunglah sekuat mungkin. Yang terbaik adalah melawan kedua belah pihak yang menderita, dan mereka hanya bisa mengambil 2 token dengan sia-sia. Dan tembakan Yu Heng sama sengitnya, tanpa sedikit pun godaan, dan tiba-tiba kekuatan agung dari 9 lapisan surgawi pecah. Membunuh kerabatnya adalah perseteruan yang mengerikan. Dan musuh berulang bocah ini dengan klan Youlang Anda telah menyebabkan dia dipertanyakan dan bahkan dibenci oleh banyak kekuatan. Saat ini, selain balas dendam, Yu Heng harus mengambil kesempatan ini untuk memberitahu orang luar bahwa meskipun suku Youlangnya telah jatuh ke dalam kejeniusan soliter, tetapi hanya dia yang hadir,
tidak dapat diprovokasi oleh kucing atau anjing manapun. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Cakar-cakar bertabrakan dengan petinju. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung bergetar. Aula besar bergetar. Dan dua gelombang udara yang bergelombang meledak dan menyapu. Dan yang mengejutkan, kedua sosok itu sebenarnya sama. Dengan kata lain, sosok ramping muda tidak dikalahkan oleh telapak tangan ini. Memang itu adalah harapan Yuan. Tahukah Anda? Meski pasukan mereka memang bisa mengalahkan Yu Heng, tapi karena Yu Heng bisa merebut token Gods Festive, kita bisa melihat keganasan caranya. Oleh karena itu, Yuan Ce baru saja keluar dari 1000 Royal League untuk menakut-nakuti dan mengambil keuntungan. Tetapi dia tidak ingin dengan mudah bertarung dengan Yu Heng. Lagi pula, dengan pembangkit tenaga listrik pencapaian kecil 9 lapisan surgawi meledak. Meskipun demikian, mereka akan terasa sangat rumit, bahkan membakar batu giok dan batu. Dan jika Yu Heng membunuh bocah ini, tidak peduli luka pertempuran atau situasi klan Yo ulang, dia tidak akan berani menelan token sebelumnya. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil murah. Demikian pula, jika Qin Yichen melawan kedua belah pihak menderita, itu adalah kekuatan yang paling ingin dilihat. Dapat dikatakan bahwa di antara dua orang, tidak peduli siapa yang hidup atau mati, siapa yang menang atau kalah, kekuatan di semua sisi tidak keberatan, melainkan menantikannya. Ketika Qin Yichen bergegas ke aula besar di kota, mereka yang mendapat suara angin datang untuk mendengar berita itu. Tanpa alasan, jika yang pertama jatuh di sini, bayi itu akan menjadi benda tak bertuan. Peluang. Ketika pasukan ini baru saja tiba, mereka didukung oleh makhluk abadi yang luar biasa yang berasal dari kuil itu. Mata mereka terkejut. Itu benar-benar bertarung. Yu Heng, tapi 9 prestasi kecil lapisan surgawi, juga memenangkan Gods Festive. Dan hari ini kamu harus membalas dendam keluarga Yu Wolf. Apakah kalian melihat bocah itu juga menerobos ke 7 pencapaian kecil lapisan surgawi? Itu pasti lebih kuat daripada saat dia jatuh ke dalam pengepungan. Bagaimana dengan terobosan? Ketika dia adalah Golden Immortal, dia bisa bertarung dengan cemerlang. Tetapi itu tidak mewakili 7 prestasi kecil terobosan lapisan surgawi. Itu sebanding dengan 9 pencapaian kecil lapisan surgawi. Ada perbedaan 2 hari antara keduanya, dan mereka hanya 2 langkah menuju Golden Immortal dan Immortal Dao Peak. Yu Heng sendirian, saya khawatir Anda akan dapat mengalahkan Yuji, Yo Ulan, dan Bearstorm oleh 3 orang. Sebaliknya, Qin Yichen, untuk mengalahkan kota, membutuhkan bantuan dari rekan-rekannya.